Bu, Ya. boleh ikutan nggak, Bu? Tadi Ibu nyebut nama saya soalnya. Oh ya, contoh aja Pak Sofyan, contoh tanda Nggak tangan. apa-apa, bercanda aja, bercanda. Nggak, maksud saya begini, ini saya juga curious juga soalnya tadi Ibu menyebutkan pihak ketiga. Tapi kan itu tidak mandatori pihak ketiga, karena kalau kami menggunakan mekanisme internal, tapi dengan kontrol internal sendiri, Bu, bahwa untuk setiap penggunaan electronic sign itu hanya orang-orang tertentu saja, satu. Kedua, setiap penggunaan harus atas persetujuan yang bersangkutan melalui email. Jadi memang kalau kami ada centralized ya, electronic signature siapa saja yang bisa dibubuhkan di dalam dokumen perusahaan. Jadi itu satu mekanismenya, bahwa untuk setiap penggunaannya harus atas persetujuan yang bersangkutan melalui email. Jadi kami HR nggak bisa kemudian membubuhkan tanda tangan Ibu Farida tanpa ada persetujuan tertulis dari Ibu Farida, katakan. Jadi saya harus email ke Bu Farida, Bu, ini ada perjanjian seperti ini, tolong direview, dan karena itu harus tanda tangani oleh Ibu Farida, mohon approval-nya. Yes, nah, Pak Sofyan, setuju Pak. Jadi gini. Pertanyaan saya, belum lengkap. Boleh, Pak. Penggunaan pihak ketiga tadi tidak mandatori kan ya, Bu? Tidak wajib ya. Oke. Saya nggak tahu soalnya pihak ketiga ini siapa yang dimaksud. Oke Pak Sofyan, thank you Pak Sofyan. Saya setuju gitu ya. Tadi Bapak bilang boleh nggak dilakukan secara internal, Bu? Boleh. Okay. Kalau memang konsumsinya hanya untuk internal di dalam. Oke. Tapi kalau itu adalah konsumsinya melibatkan pihak ketiga atau pihak luar, pihak eksternal, gitu ya. Pihak eksternal ini kan bisa aja karyawan, gitu ya. Bisa aja yang akan menerima dokumen kita ini tadi pihak ketiga, misalnya tadi di Snaker, atau mungkin dia BPJS, atau mungkin bank gitu ya, terkait surat-surat keterangan gitu ya. Nah, kalau itu untuk dikonsumsi pihak ketiga atau pihak luar tadi, maksud saya bukan pihak ketiga, pihak eksternal, maka kita sebaiknya melakukan mitigasi terhadap resiko. Resiko apa ya tadi? Kalau ada audit, bagaimana kita memverifikasi atau menjelaskan bahwa dokumen elektronik itu dilakukan, tanda tangan elektronik tadi dilakukan oleh orang yang memang valid atau yang memang sah untuk menandatangani dokumen tersebut. Nah, tapi kalau konsumsi internal, boleh nggak itu dilakukan oleh internal saja gitu? Misalnya itu hanya untuk distribusi dokumen di dalam internal perusahaan. Boleh nggak usah pakai pihak ketiga? Pihak ketiganya maksudnya vendor, Pak. Vendor yang melakukan verifikasi atau yang memfasilitasi tanda tangan elektronik tadi, gitu ya. Itu maksud saya pihak ketiga. Jadi kalau melibatkan orang eksternal, itu mandatori, Bu. Belum. Kalau kita mengacu kepada audit, iya Pak. Artinya gini, Bapak harus bukan gini, mandatori dibilang tidak, gitu ya. Artinya gini, Bapak harus benar-benar melakukan kontrol terhadap dokumen-dokumen yang dikeluarkan. Kan kita kalau mengacu kepada sistem audit gitu ya. Kalau kita mengacu kepada sistem audit kan kita ada layer tuh dalam sistem audit. First level, second levelnya sampai third level. Third levelnya kan pasti ada audit internal ataupun eksternal audit gitu ya. Nah, kalau second layer-nya itu kan berarti kita melakukan kontrol terhadap dokumen-dokumen kita tadi atau terhadap prosedur yang kita lakukan tadi. Gitu, Pak. Nah, kalau tadi Bapak bilang yang tadi saya sampaikan gini fungsinya, Pak. Kalau misalnya memang sekarang secara digital artinya seluruh informasi juga sudah diakui bahwa informasi dalam bentuk email ataupun mungkin dalam bentuk aplikasi digital misalnya kayak WhatsApp gitu itu juga sudah menjadi suatu dokumen yang kalau menurut sistem manajemen mutu ISO sekarang juga sudah menjadi dokumen gitu ya. Dalam bentuk digital tadi misalnya WhatsApp ataupun email gitu ya. Kalau sebelumnya kan dalam bentuk fisik gitu ya, dokumen secara hard copy-nya. Sekarang yang soft copy juga sudah menjadi dokumen. Kalau mengacu kepada sistem manajemen ISO-nya. Nah, cuman ya tadi bagaimana kontrol itu kita lakukan. Untuk perusahaan-perusahaan yang memang berskala global biasanya atau multinational company, dia pasti itu menyerahkan kepada pihak ketiga. Karena ada requirement bahwa bagaimana itu dilakukan secara independen.
Kalau misalnya dilakukan secara internal, pasti akan ada konflik of interest di dalamnya, atau mungkin juga bisa ada di dalamnya ada terjadi ya kalau kita bicara audit gitu ya, apakah ada kemungkinan manipulasi atau segala macam gitu ya. Sehingga kalau itu dilakukan secara internal, dia harus benar-benar memastikan internal itu benar-benar independen, tidak ada campur tangan dari pihak yang mungkin memiliki authority ataupun memiliki power tertentu sehingga bisa, memerintahkan atau mungkin menginstruksikan sesuatu yang akhirnya orang yang melaksanakan itu karena mungkin secara authority dia harus mengikuti, maka dia melakukannya, kira-kira gitu, Pak. Makanya Siap. biasa diserahkan kepada pihak ketiga sebagai, pihak yang lebih independen dan tidak ada intervensi dan yang pasti proses kontrolnya dilakukan karena satu proses kegiatan tadi, contoh menandatangan dokumen. Jadi dari yang mensubmit dokumennya, lalu yang tanda tangan siapa, lalu memverifikasi tanda tangan siapa, mendokumentasikannya, itu kan memang kalau kita mengacu kepada amanatnya ISO kan, kalau satu proses kegiatan, satu bisnis proses pekerjaan, sebaiknya tidak dilakukan oleh satu fungsi yang sama kan. Ya. Ya untuk melakukan cek kontrol tadi, untuk memastikan kontrol tadi gitu. Kira-kira gitu sih Pak Siap. Sofyan. Noted, Bu. Makasih Bu Farida.